Pasukan pejuang Irak melancarkan serangan pesawat tak berawak yang menargetkan kota-kota besar Israel. Dalam serangan pada Jumat 4 Oktober 2024, Irak menyerang wilayah Israel di dataran tinggi Golan dan Tabariyah. Perlawanan Irak menuturkan bahwa perlawanan yang dilakukan pasukannya adalah dukungan terhadap Palestina dan juga Lebanon di tengah konflik panjang yang terjadi buntut agresi Israel. Dalam perlawanan yang sama, pasukan Irak juga melancarkan 3 serangan sekaligus hanya dalam kurun 10 jam terakhir. Irak terus menggempur wilayah Israel layaknya Hizbullah sejak kematian Hasan Nasrullah. Serangan besar Irak sebelumnya dilancarkan hanya beberapa jam setelah Iran menggempur Israel dengan rudal Fateh pada Selasa 1 Oktober 2024. Amerika Serikat dan Inggris melancarkan setidaknya 14 serangan udara pada Jumat 4 Oktober 2024. Yang mana serangan tersebut menargetkan ibu kota Yaman, Sanaa, serta provinsi Hudaidah, Damar, dan Al-Baida. Dikutip dari Al-Mayadin, pesawat tempur Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan udara di provinsi Damar dan 3 serangan tambahan di Bandara Internasional Hudaidah. Tercatat ada lebih dari 10 serangan menargetkan ibu kota Sanaa serta Hudaidah. Pesawat tempur juga menyerang distrik Mukairas di tenggara provinsi Al-Baida dengan 3 serangan udara. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim serangan ke Yaman adalah upaya penghentian pendudukan kelompok militan Yaman ke Laut Merah. Meski begitu, kelompok Yaman sendiri menganggap remeh serangan dari Amerika Serikat dan juga Inggris. Yaman menegaskan bahwa serangan dua negara ini tak akan menghentikan pendudukan Laut Merah yang dilakukan oleh Houthi. Yaman juga menuturkan akan melancarkan serangan hingga Israel berhenti menggempur Gaza dan Lebanon. Ada setidaknya 8 tentara Israel yang tewas dalam pertempuran darat dengan militan Hizbullah. 3 dari mereka yang tewas adalah komandan pasukan Zionis yang mencoba menyusup ke Lebanon. Bentrokan ini terjadi saat Hizbullah mendapati pasukan Israel menyusup ke kota perbatasan Lebanon Selatan, Maroun al-Ras. Dalam aksinya, Hizbullah menghancurkan 3 tank Merkava Israel dengan peluru kendali saat mereka menghadapi pertempuran darat. Dari laporan Al-Mayadin, pasukan Israel ini melintasi garis demarkasi antara Lebanon dan Israel berjarak 400 meter ke wilayah Lebanon. Seusai digempur oleh Hizbullah, helikopter penyelamat Israel juga terlihat bolak-balik untuk mengangkut tentara di perbatasan utara yang menjadi korban. Dalam serangan lain, Hizbullah menargetkan 2 kelompok pendudukan di sekitar Afifim di Al-Baghdadi. Kelompok Hizbullah menggunakan peluncur rudal besar dalam gempurannya. Hizbullah turut menargetkan pemukiman Hatsor di wilayah utara Palestina yang diduduki dengan peluncur rudal. Mereka juga mengebom pangkalan Katzrin di selatan Golan, Suriah yang diduduki oleh Israel. Pasukan Israel melancarkan serangan di dekat pangkalan udara Rusia di Suriah. Tempat ini diduga merupakan gudang penyimpanan senjata Rusia untuk mendukung Iran dan sekutunya. Serangan Israel ini pun langsung direspons oleh Moskow. Dari laporan, 30 rudal ditembakkan di dekat pangkalan udara Hmeimim di Latalia, Suriah. Rekaman menunjukkan bahwa serangan tersebut terjadi 1 jam setelah pesawat kargo Iran, Qasem Fars Airlines, yang diduga sedang mengirim senjata mendarat di pangkalan tersebut. Maskapai penerbangan ini sebelumnya dituduh mengangkut senjata untuk Korps Garda Revolusi Islam Iran. Serangan ini menewaskan setidaknya 3 orang. Respons cepat pun ditunjukkan pasukan Suriah dan juga Rusia. Kedua pasukan ini bersatu dan berjanji menghadapi Israel. Insiden ini juga menjadi titik balik konflik panjang akan terjadi. Rusia juga bersiap untuk menghadapi berbagai gempuran dari Israel. Bahkan dalam pernyataan terbarunya, Rusia memerintahkan warganya meninggalkan Israel. Duta Besar Rusia Anatoly Viktorov menyarankan warga untuk pergi selagi masih ada waktu. Banyak pihak yang lantas mengaitkan peringatan Rusia ini sebagai tanda bahwa nantinya Rusia akan menyerang habis Israel. Serangan salvo rudal balistik Iran pada Selasa 1 Oktober 2024 menimbulkan kekalahan telak bagi Israel. Dari pantauan citra satelit, pangkalan udara Nevatim Israel hancur seusai deru rudal menghantam wilayah Tel Aviv.
Pangkalan udara Nevati menjadi satu dari 3 pangkalan udara yang terdampak serangan rudal Iran. Sistem pertahanan Iron Dome Israel pun berhasil ditembus. Puluhan jet tempur siluman F-35 milik Israel juga terdampak hantaman rudal Iran ini. Jet tempur siluman sebelumnya dipakai oleh Israel untuk menghancurkan bunker pimpinan Hizbullah Hasan Nasrullah. Dari gambar satelit pada Jumat 4 Oktober, tampak sejumlah bangunan terlihat rusak parah akibat terdampak rentetan 200 salvo rudal balistik Iran. Di antara yang terdampak adalah hanggar yang dipakai untuk menyimpan pesawat yang lebih besar. Tampak 2 lubang menganga di atap hanggar. Pasukan Israel juga mengonfirmasi bahwa rudal-rudal yang diluncurkan Iran berhasil menghantam pangkalan udaranya dan menyebabkan kerusakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.